kembali lagi dengan Tasya Online. Nah, kesempatan hari ini Tasya akan berbincang dengan Bapak Bintang selaku founder and chairman dari KSP Sahabat Bintang Mandiri dan dengan Bapak Tommy selaku konsultan koperasi Simpar Pinjam yang sudah berpengalaman dalam bidang koperasi. Selamat pagi Bapak Bintang, selamat pagi Bapak Tommy. Ya, pagi. Terima kasih ya Pak Tommy atas kunjungannya di tempat kami. Sekarang kan lagi pandemi. Untuk koperasi-koperasi yang lain tuh seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya, kondisinya pada dasarnya hampir sama dalam artian ya untuk pinjaman yang relaksasi banyak anggota. Tentu saja karena relaksasi pinjaman itu ya simpanan juga akhirnya agak seret untuk jasanya. Anggota otomatis itu. Otomatis ya Pak ya. Rata-rata kayak seperti itu. Oke. Apakah ada koperasi-koperasi yang sampai menghentikan operasionalnya Pak di saat kondisi seperti ini Pak? Oh, tentu saja ada. Ada. Kalau kita lihat di koran juga sebenarnya sudah banyak kok yang masuk di koran. Mulai dari koperasi yang kecil sampai koperasi yang sudah kelas nasional dan bahkan umurnya udah cukup lama bergerak di bidang koperasi, khususnya di simpan pinjam. Oke. Wah, berarti saya di sini harus bersyukur ya Pak ya, karena di tempat saya KSP SBM masih jalan operasional seperti biasa walaupun kita tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Itu. Nah, kalau Pak Bintang sendiri gimana koperasinya? Kalau cuman bersyukur kan tentu saja nggak bisa tuh koperasinya bisa berjalan. Apa sih kira-kira yang dilakukan oleh SBM di tengah pandemi ini? Justru saat pandemi seperti ini menurut saya kondisi di lapangan ini justru banyak membutuhkan lembaga keuangan ya Pak. Karena kenapa? Di saat pandemi seperti ini lembaga-lembaga keuangan yang lebih besar yang kita sudah tahu seperti bank ya dan lembaga pembiayaan multi finance itu banyak yang menutup keran kreditnya, banyak yang tidak istilahnya menyetop dulu atau mengurangi untuk pinjaman barunya ya. Namun di tempat kita KSP SBM kita tetap bisa memberikan pelayanan untuk pencairan pinjaman khusus anggota-anggota dari KSP SBM. Karena kenapa? Karena kondisi saat ini kan istilahnya kita sudah masuk new normal ya, bukan pandemi lagi. Kita sudah masuk new normal, otomatis teman-teman dari UMKM itu butuh modal lagi untuk start memulai bisnisnya lagi. Yang kemarin mereka sudah mungkin ada pinjaman di tempat kita atau pinjaman di tempat lain. Mengikuti relaksasi, harus melakukan PSBB dan harus tutup. Nah, duitnya mereka, cash flow-nya mereka kan sudah habis di sana untuk bertahan hidup. Sedangkan ini new normal, kita harus bergerak lagi untuk memulai start bisnis lagi. Otomatis kan kita harus perlu amunisi lagi kan Pak, harus perlu modal lagi untuk memulai usaha. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti ini, bank-bank tidak bisa memberikan pinjaman dan lembaga keuangan lainnya juga banyak yang tidak bisa memberikan pinjaman. Otomatis mereka yang di lapangan itu benar-benar sangat membutuhkan dana pinjaman seperti ini. Walaupun dari pemerintah juga sudah merangsang dengan memberikan dana bantuan, cuman dana bantuan itu kan pasti ada prosedurnya dan administrasinya kan juga cukup lama sekali. Nah, di sini KSP SBM tetap bisa memberikan pelayanan khususnya kepada anggota-anggota kami dan calon-calon anggota kami yang ingin bergabung untuk kita berikan bantuan modal pinjaman, entah itu pinjaman modal usaha ataupun pinjaman konsumtif bagi karyawan, seperti itu Pak. Jadi menjadi suatu peluang Pak ya? Iya. Kondisi pandemi seperti ini malah menjadi suatu peluang ya? Iya, betul sekali ya? Iya. Karena istilahnya saya mencoba berpikir secara terbalik Pak. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan dengan orang-orang yang lain, ya kan? Misal nih, ya kan? Ini kondisi lagi istilahnya kalau di berita kan sudah mulai banyak statement ya. Indonesia resesi seperti itu, ya kan? Iya.
dengan adanya muncul berita seperti itu, kadang orang awam itu nggak tahu resesi itu apa sih, ya kan? Mungkin kalau dengan kata resesi, orang awam pun yang nggak tahu arti kata resesi sudah negatif dulu. Wah, resesi berarti itu krisis moneter, semua harus bisnis tutup semua, bangkrut semua, seperti itu. Terus bank pada menghentikan kucuran pinjaman. Nah, kalau kita mengikuti arus seperti itu, berarti kan roda kan tidak berputar, kita stop semua. Terus apa yang kamu lakukan? Nah, yang saya lakukan justru terbalik. Saat lembaga keuangan yang lainnya stop pinjaman, kondisi market kan berarti sangat besar sekali. Di sini saya justru masuk ke situ, intervensi ke sana. Saya masuk, justru saya banyak istilahnya ya, justru banyak pengusaha-pengusaha besar yang istilahnya membutuhkan kita untuk istilahnya membantu cash flow perputaran mereka. Jadi kalau pada umumnya orang malah mengikuti arus, kalau saya enggak. Ini kan justru peluang, saya harus masuk seperti itu. Terus dari yang visi yang kamu sebutkan tadi itu, impact-nya apa? Kan tentu saja kamu udah jalan ya, udah jalan, betul. Berani ngambil langkah di mana lembaga keuangan lainnya stop selling, kamu malah still selling. Yes. Itu langkah yang sangat hebat dan sangat berani menurut saya. Selaku konsultan di beberapa koperasi, saya melihat rata-rata koperasi saat ini memang takut, ada rasa takut, terutama dengan citra atau pencitraan dari masyarakat terhadap koperasi itu yang masih sangat rendah, dan melihat begitu banyak juga pemberitaan yang buruk atau negatif tentang koperasi, sehingga memang kita membutuhkan yang mungkin orang-orang seperti yang ada di SBM ini, seperti Pak Bintang, untuk mungkin bisa merubah image koperasi yang dari dulu image-nya selama saya menjadi konsultan itu identik dengan kuno. Dan yang kedua itu ya mungkin kurang bisa menjadi solusi bagi masyarakat kalau saya lihat seperti itu. Betul Pak. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu saya mendirikan KSP SBM ini. Saya itu berpikir di Semarang itu data koperasi itu sudah banyak Pak. Koperasi simpan pinjam itu sudah cukup banyak, mungkin sekitar ratusan, ya 700 atau 500 nggak tahu, cuman sudah cukup banyak. Pada saat itu saya berpikir kalau saya membuat koperasi simpan pinjam, kalau sama dengan yang lainnya pasti akan susah berkembangnya. Kalau nggak ada pembeda itu susah, karena sudah terlalu banyak lah, persaingannya sudah sangat ketat sekali, seperti itu. Waktu itu saya berpikir saya harus memberikan sesuatu yang berbeda. Nah, yang saya berikan ini jadi kalau seperti yang dikatakan Pak Tommy tadi, orang kalau mendengar kata koperasi, image-nya itu langsung jadul, untuk kalangan orang-orang yang pedagang kecil, pedagang pasar, seperti itu, menakutkan, banyak koperasi yang kolaps, entah itu bawa lari duit anggotanya atau bla 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 yang sangat jelek, yang negatif seperti itu. Tapi pada saat itu merupakan tantangan ya bagi saya untuk membuktikan bahwa saya mendirikan koperasi simpan pinjam Sahabat Bintang Mandiri ini, saya mempunyai visi misi, yaitu saya ingin menolong atau memudahkan khususnya dari teman-teman saya dulu, kemudian anggota KSP SBM dulu, setelah jadi dari teman saya menjadi anggota KSP SBM, lalu sudah menjadi anggota KSP SBM, mengajak temannya lagi, istilahnya kita menolong, istilahnya mereka punya kesulitan keuangan seperti apa, saya berikan solusi. Jadi pada saat awal saya mendirikan koperasi ini, jika ada misalnya Pak Tommy datang kepada saya ingin pinjam duit istilahnya 10 juta, nggak langsung saya berikan, istilahnya dalam analisa keuangan pun itu tetap ada, saya tanyakan. Tapi yang lebih penting saya mendalami dia, uang 10 juta itu akan kamu gunakan untuk apa? Misalnya Pak Tommy
info, saya akan gunakan bisnis ekspedisi. Nah, saya akan bedah dan dampingi dia dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya punya. Ya, jadi dia cerita kepada saya ingin membuat ekspedisi, modelnya seperti ini, pemasarannya seperti ini. Saya ikut bimbing dan bantu dia sampai sedetail saya ngaturkan kira-kira masuk nggak dengan kamu pinjem dana di koperasi SBM untuk operasional modal perusahaanmu, kira-kira masuk nggak dengan bayar bunga pinjamannya. Kalau masuk ya silahkan. Awalnya saya sampai dari detail seperti itu, Pak. Jadi dari detail seperti itu saya bimbing, dari teman saya itu cerita ke teman-temannya. Jadi anggota kita bertumbuh dengan sangat cepat sekali. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini diferensiasinya atau kalau dibilang keunikan dari SBM. Karena saya juga mengamati koperasi SBM, saya lihat pertumbuhannya cukup baik. Untuk keanggotaannya juga cepat dan sistemnya itu malah beberapa koperasi lain malah udah mulai mencontoh. Bahkan ada yang bertanya, SBM itu siapa sih orang-orang di dalamnya? Berarti kan strategi yang kamu lakukan di sini sudah cukup bagus ya, kalau menurut saya. Hanya mungkin kalau dari sisi saya sih, mungkin saya mau sedikit mengulik atau bertanya sedikit, itu bisa seperti itu. Maksudnya apakah semua anggota itu bisa kooperatif seperti itu di awal, seperti yang kamu sampaikan itu, dalam artian bisnis itu punya mereka itu. Bagaimana sih kamu dulu untuk awalnya itu bisa masuk, karena memang aku tahu sih nama kooperasimu sesuai ya, Sahabat Pintar. Jadi memang benar-benar dibuat seperti sahabat gitu. Ya. Filosofinya bagus sih itu. Ya, betul sekali, Pak. Jadi dalam hidup saya ya, dalam diri saya, yang saya punya prinsip ya, kehilangan uang menurut saya itu biasa ya, menurut saya itu biasa dan hal yang sangat wajar sekali. Tapi kalau kita sampai kehilangan nama baik atau kepercayaan, itu masalah besar ya. Jadi saya memulai mendirikan Koperasi Sahabat Bintang Mandiri ini benar-benar mulai dari nol ya. Jadi saya bisa, intinya saya juga berterima kasih juga untuk teman-teman saya yang pada waktu itu bergabung menjadi anggota KSP-SBM, dan mereka juga menabung untuk membantu dari sisi funding sehingga bisa saya salurkan lagi bagi teman-teman saya yang lainnya yang memang membutuhkan untuk dana untuk modal usahanya, seperti itu, Pak. Jadi menurut saya resepnya adalah kepercayaan ya. Saya istilahnya dulu melihatnya itu, patokan saya adalah cost-pin jasa. Ya, kenapa cost-pin jasa bisa sampai segede itu? Ya kan? Saya pelajari itu. Ya ini entah betul atau tidak ya. Menurut saya informasi yang saya dapatkan itu, kalau kita sendiri itu sangat berat sekali, Pak. Ya, sangat berat sekali. Saya lihat dalam mendirikan koperasi simpan pinjam ini, kuncinya adalah kekompakan dan kerjasama, seperti itu. Kalau misalkan saya sendiri yang menonjol, saya sendiri yang hebat, itu masih tidak bisa. Menurut saya semua anggota harus berpartisipasi, semua anggota harus mengerti, semua anggota harus ikut serta dalam memajukan koperasi tersebut ya. Jadi bagi anggota yang mempunyai dana lebih, menabung, bagi anggota yang membutuhkan dana pinjaman, meminjam. Jadi memang harus berimbang ya, dan intinya kita harus memberikan, istilahnya kita sudah dipercaya, kita harus memberikan feedbacknya dengan baik juga.
dengan kita sudah dipercaya, kita memberikan feedback yang baik, otomatis dari anggota kita ini tidak usah kita minta, mereka akan cerita ke relasi-relasinya untuk mengajak bergabung menjadi anggota kita, seperti itu. Jadi awalnya juga kita dari nol, saya dari nol membangun koperasi ini dengan sistem kepercayaan, dan benar-benar mereka bisa kompak, ya, bisa bekerja sama, sehingga saya bisa memimpin untuk istilahnya membuat koperasi Sahabat Bintang Mandiri ini bisa berkembang dengan cepat, seperti itu. Oke Pak, kalau saya memang melihat koperasi itu memang untuk sukses dia butuh untuk menyelami dulu. Menurut saya, apa sih sebenarnya koperasi itu? Filosofi dasar dalam berkoperasi itu adalah itu dibangun oleh Bung Hatta dulu, memang agar kita ini bangsa Indonesia waktu itu masih awal berjuang di era setelah merdeka itu bisa bisa bersaing. Nah, bagaimana bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan korporasi yang sudah besar? Nah, tentu saja kita butuh yang namanya gotong royongan, kerja bareng-bareng lah gitu. Kita semua kerja bareng-bareng. Kemudian prinsipnya di dalamnya itu adalah kekeluargaan. Jadi di dalam berkoperasi itu memang penting sekali adanya kekeluargaan, adanya gotong royongan. Apa yang disampaikan oleh Pak Bintang tadi, saya rasa sudah suatu pencitraan yang baik. Arahnya udah jelas. Berarti koperasi ini jalannya memang sudah sesuai dengan paling tidak dengan prinsip lah yang ada di koperasi. Dan saya rasa ini harus dikembangkan Pak. Mungkin dengan kita lebih sering, ya mungkin saran saja ya dari saya ya. Saran saja kalau dari saya mungkin kita lebih meningkatkan partisipasi dari anggota. Partisipasinya tidak hanya dari mereka menabung, tidak hanya dari mereka pinjam, tapi bagaimana bisa ikut membantu. Katakanlah contoh, dengan cara kamu membantu progres usaha mereka, membantu strategi bisnis mereka, bisa saja mereka juga akan membantu selling tanpa kamu bayar peser pun. Yeah. Seperti kamu katakan tadi kan, gitu, word to mouth lah, gitu. Yeah. Mouth to mouth, mereka menyampaikan bahwa oh ini ada koperasi nih, orangnya baik, orangnya punya kredibilitas yang bagus. Ini nggak muji ya Pak, itu kata teman kamu soalnya. Tahu sih ngomongnya gitu apa enggak? Gitu. Cuman ya pada dasarnya kan pasti mereka ngomongnya yang baik-baik tentang kamu. Kalau ngomongin jelek-jelek pada udah pada kabur. Gitu. Tapi ya memang kita lihat ini kekeluargaan itu yang kurang, yang hilang di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini saya lihat koperasi itu seakan-akan malah digencar oleh ya berbagai macam pihak. Tetapi ya bagaimana ya, kalau dilihat memang kita butuh suatu gerakan. Gitu. Kalau bahasa kerennya butuh breakthrough, kita butuh untuk ada suatu revolusi apalah itu. Nah, apakah mau ke arah digitalisasi koperasi? Karena kalau dilihat tahun ini, tahun 2020 itu untuk kalau saya nggak salah ingat ya, di dalam tema dari perkoperasian dari koperasi pusat itu memang ke digitalisasi koperasi. Digitalisasi itu pun tidak hanya dari sisi apakah dia menggunakan sistemnya itu sudah menggunakan, apakah dia udah base-nya ke cloud, Android atau apapun, tapi keanggotaannya juga bisa tersistem dengan baik. Jadi apakah berapa sih anggota yang kamu miliki? Berapa sih dari anggota yang kamu miliki itu yang memiliki potensi bisnis yang baik? Nah, itu harus yang kita kelola. Kalau saya rasa sih kamu mungkin dari sisi produk bagus, oke, karena saya juga beberapa kali kan sudah pernah bertemu dengan kamu Pak, dan saya lihat visimu, strategimu sudah cukup oke. Nah, yang kurang mungkin ini menurut saya, saran saya apa Pak? Berikan ini, kita investasi ke anggota. Gitu. Investasi awalnya bagaimana? Kita data dulu dong anggota itu. Kita data dulu, kita cari. Nah, anggota kita ada berapa sih? Dari total anggota yang kita miliki, berapa yang memiliki usaha? Gitu. Berapa yang dia karyawan? Nah, dari potensi-potensi yang usaha nih, kita pilih. Kalau katakan ternyata kita yang kita layani sebagai anggota adalah orang-orang UKM ya, seperti yang kamu bilang tadi itu,
Nah, orang-orang UKM ini tentu membutuhkan modal dan mereka punya berbagai macam variasi bisnis yang berbeda. Nah, kamu bisa bantu di situ. Mereka pinjamannya berapa? Kita analisa. Mereka pinjaman ke kita 10 juta. Setelah pinjamannya selesai, pinjam lagi nggak? Setelah pinjamannya selesai, kira-kira usahanya mereka jadi semakin sukses apa malah gara-gara kita jadi hancur usahanya? Asetnya diambil kita, bahkan udah gak punya rumah. Nah, yang seperti itu harus dianalisa dulu, gitu. Jadi kadang-kadang koperasi itu ya kembali saya bilang tadi, tidak hanya mikirin profitnya aja, tapi bagaimana tujuan dasarnya apa dalam berkoperasi itu ya tujuannya adalah kesejahteraan. Nah, bagaimana bisa sejahtera? Ya koperasinya juga memang harus berubah, digitalisasi. Milenial, oke lah, milenial itu seperti apa sih koperasi milenial? Koperasi milenial itu berarti ya di dalamnya isinya ya nggak orang tua semua, yang nggak bahkan mungkin buka HP aja teknologi ya Pak. HP-nya passwordnya apa ya gitu, gitu atau mau buka WhatsApp, tak tolong diketuk dong. Nah, jangan kayak gitulah. Nah, tapi itu juga nggak cuma kita doang. Nggak boleh kalau cuma kita aja yang fasih dengan teknologi, nggak hanya pengurusnya, nggak hanya pengelolanya, anggota kita juga perlu diajarin. Bagaimana ngecek nih, mereka punya simpanan, Pak, simpananmu udah ada sekian, itu nggak nabung lagi. Daripada mereka bayar listrik di luar, Pak, kita fiturnya bisa loh, bayar listrik, isi OVO dan lain sebagainya. Nah, itu perlu sosialisasi, gitu. Perlu juga kita ajarkan biar mereka nggak suka keluar-keluar di luar. Dalam artian keluar-keluar itu kan banyak tuh sekarang kasus di koperasi. Itu sebenarnya kasus cuma karena ada gap aja, ya kan. Kospin jasa itu bisa gede. Itu kalau analisa saya juga karena itu dia bisa merangkul, nggak ada itu kospin ini dia isinya orangnya A, orangnya B, orangnya C, enggak, dia gabungin ABC, gabung semua sampai Z gitu. Mereka bisa nggak milih-milih, semuanya digabungin, jadi deh itu koperasinya besar. Umurnya udah berapa tahun itu? Kalau hitungan umur manusia udah aki-aki itu. Tapi masih keren kan? Nah gitu. Kamu masih 4 tahun, masih kecil, masih balita lah gitu. Tapi bedanya kita sudah punya aplikasi Android online. Nah itu sih itu. Nah, kita satu-satunya koperasi yang mempunyai aplikasi dengan fitur yang paling lengkap, Pak. Di Indonesia loh Pak, bukan di Semarang Pak. Kita sudah levelnya Indonesia. Itu nanti butuh pembuktian ya. Itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi menurut saya justru seperti saat sekarang ini, kalau saya lihat Pak Jokowi ini lebih menggencarkan atau fokus di UMKM dan koperasi, ya. Jadi beliau juga jeli. Justru sektor-sektor UMKM dan koperasi ini yang harus dibantu, karena pada saat pandemi ini sektor-sektor koperasi dan UMKM ini adalah yang mereka yang berpotensi untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri Indonesia, seperti itu ya. Dengan adanya pandemi ini otomatis kan kita harus hijrah Pak, dari konvensional ke online, karena kan kita sudah nggak boleh berkumpul, kita nggak boleh istilahnya meeting rame-rame seperti itu. Jadi ada perubahan. Saya lihat Pak Jokowi juga menghadirkan sesuatu yang beda. Ya, saya lihat itu ada staf ahli atau menteri muda. Kalau nggak salah saya lihat di Instagramnya Kementerian Koperasi itu ada Putri Tanjung. Ya, ada Putri Tanjung yang menggagas untuk ada program namanya Pahlawan Digital UMKM. Seperti itu Pak. Nah dari seperti itu, dari kejadian itu, kita KSP-SBM juga punya strategi. Kita harus mempunyai aplikasi dan menyiapkan untuk kedepannya. Makanya kita membuat aplikasi dengan nama online. Ya, dengan aplikasi online ini memudahkan anggota kita dan calon anggota kita untuk menabung atau pengajuan pinjaman. Tidak harus datang ke kantor, hanya dengan download di Play Store, ya mereka bisa langsung buka rekening, ya, terus bisa langsung nabung lewat virtual account. Kita juga sudah bekerja sama dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata untuk virtual account tersebut. Jadi kalau ingin nabung tinggal top up aja lewat virtual account, langsung masuk ke rekening kami, seperti itu. Nah
untuk bagi yang teman-teman butuh pengajuan pinjaman juga cukup lewat pengajuan pinjaman lewat aplikasi kita di handphone, nggak perlu datang ke kantor kami ya untuk pengajuan pinjamannya. Jadi kita KSPSBM juga sudah mempunyai visi misi ke depan yang sudah sangat jauh sekali. Kita harus benar-benar go digital ya. Makanya banyak orang itu menyebut kita itu koperasi milenial atau koperasi digital karena kita sangat gencar sekali. Kita ada di TikTok, kita ada di Instagram, kita ada di Facebook, kita selalu benar-benar up to date lah, benar-benar update seperti itu. Ya ini memang betul sekali, khusus generasi yang mempunyai umur 45 ke atas itu kebanyakan sangat susah ya, mereka punya kesulitan dalam hal teknologi, istilahnya dalam buka handphone, dalam buka WhatsApp. Makanya ini tugas kita untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan training, memberikan tutorial, pendampingan supaya teman-teman anggota kita yang sudah berumur 45 ke atas tersebut bisa nyaman bertransaksi lewat aplikasi kita. Wah, luar biasa banget ya perbincangan dari beliau-beliau ini. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Tommy. Menurut Pak Tommy, untuk simpanan di koperasi itu apakah aman? Kok saya punya teman itu mau saya ajak untuk bergabung di koperasi kok merasa takut gitu loh, Pak? Ya tentu saja kalau menurut saya, pertama ya, menabung di koperasi itu sebenarnya justru malah menarik. Menariknya apa? Bunganya pastinya lebih tinggi, ya kan? Kedua, kalau kita yang taat pajak ya, pajaknya lebih rendah loh di koperasi itu daripada kalau kita nabung di perbankan. Ini saya nggak lagi mau jelek-jelekin ya, maaf kalau ada yang tersinggung, cuman memang kenyataannya seperti itu. Nah, mungkin memang kekurangannya kalau kita mau katakan itu mau nyimpen di koperasi itu mungkin orang bertanya aman nggak sih kalau kita nyimpen di koperasi. Kadang-kadang ada yang bertanya juga koperasimu udah berapa lama berdiri gitu, karena track recordnya itu penting kalau untuk koperasi. Oh baru 4 tahun, waduh 4 tahun jangan-jangan tahun kelima bangkrut nih. Ya enggak, ini cuman karena memang banyak yang seperti itu, dan itu bahkan dengan teman atau bahkan saudara sendiri banyak pertanyaan seperti itu. Nah kalau saya sih, saran saya buat kamu, kalau memang untuk sampaikan ke teman kamu, kalau mau diajak bilang aja kamu nabung ke tempat saya, kamu lihat saya aja, saya itu gimana. Saya juga nabung di koperasi ini, walaupun saya bekerja, saya juga nabung di koperasi ini, dan sampai sekarang menurut saya koperasi ini tetap berjalan dengan baik, karena memang koperasi itu yang paling penting tadi disampaikan Pak Bintang, kepercayaan, gitu. Bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan dari teman-teman kita, gitu. Apalagi tadi namanya lihat aja, sahabat kita mandiri, ya kan? Kita merantau ya Pak. Iya, berarti kalau dia jadi sahabatnya dia harus mandiri. Gitu. Kalau nggak bisa mandiri ya nggak usah jadi sahabat dia bilang. Gitu. Enggak, ini kita intermezzo aja. Tapi maksud saya gini, intinya apakah aman nyimpen di koperasi? Aman kok. Karena apa? Kalau tuh memang simpanan itu sudah dalam tanda petik ya tidak bisa diambil, itu pasti ada alasannya, gitu. Tapi kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya pengurus-pengurus atau pengusaha-pengusaha koperasi atau orang-orang yang bergerak di bidang koperasi yang pada dasarnya memiliki attitude yang baik, memiliki rasa tanggung jawab yang pasti mereka akan menjaga memakai koperasinya. Nah, tinggal bagaimana melihat koperasi itu, apakah dia koperasi abal-abal, apa koperasi yang bisa menjaga kepercayaan dari seluruh anggotanya. Seperti itu. Kalau saran saya sih, ya teman kamu masa sih nggak mau nabung sama kamu kan gitu. Harusnya lebih kepercayaannya. Iya dong, gitu. Kalau enggak bilang aja, kalau percaya sama. Ya, gitu. Udah kenal dari kecil, dari TK, SD gitu. Nah, mungkin mandinya bareng gitu. Nah, saya sih nggak percaya sama saya kan gitu. Gitu aja. Nanti disuruh nabung dulu aja. Kalau nggak percaya nabung dulu 3 bulan gitu. Nanti kalau udah 3 bulan pasti tuman kok. Jangan gitu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Tommy sudah mampir di kantor koperasi SBM ini. Terus untuk teman-teman yang lain
yang belum pernah menabung di koperasi, jangan pernah takut untuk menabung di koperasi karena dijamin aman. Dan buat kalian langsung aja download online sekarang juga. Untuk simpanan atau pinjaman kalian bisa langsung klik aja di online. Oke teman-teman, untuk perbincangan hari ini Tasya akan tutup online. Your dream in your hand.